Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Albert Mahmud dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas yang sudah diberikan oleh Bapak Fauzan mengenai praktikum jaringan komputer. Pada presentasi kali ini saya akan mempresentasikan dasar-dasar switch dan mengenal konfigurasi. Untuk presentasi kali ini nanti akan dibuat beberapa part. Langsung saja untuk yang pertama, kita mengenal Cisco IOS atau operating system. Semua perangkat Cisco seperti router, switch memiliki sistem operasi yang disebut Cisco IOS. IOS ini layaknya otak yang mengendalikan perangkat. Kita bisa memberi perintah kepada perangkat melalui IOS menggunakan bahasa khusus yang disebut CLI atau Command Line Interface. Untuk gambarnya seperti ini. Bagian kanan terdapat orang yang sedang melihat interface dari Cisco atau jaringan. Selanjutnya kita akan mengenal CLI dan GUI. Ada dua cara untuk berinteraksi dengan jaringan. Yang pertama dengan CLI dan GUI. CLI seperti berbicara langsung dengan komputer menggunakan kata-kata perintah. Sedangkan GUI lebih visual dan mirip menggunakan aplikasi di ponsel. Dalam dunia jaringan, CLI lebih sering digunakan karena lebih fleksibel dan kuat. Untuk GUI ini bisa diakses menggunakan Windows, Microsoft OS, Linux, Apple iOS, Android, dan lain-lain. Selanjutnya, mengakses perangkat. Untuk mengkonfigurasi perangkat ini perlu mengaksesnya. Ada beberapa cara. Yang pertama dengan menggunakan konsol. Konsol adalah menghubungkan komputer langsung ke perangkat menggunakan kabel serial. Selanjutnya, konfigurasi menggunakan SSH, koneksi jaringan jauh yang aman menggunakan jaringan. Selanjutnya, yang terakhir menggunakan telnet, koneksi jaringan jauh yang tidak sama dengan SSH. Selanjutnya kita akan mengenal konfigurasi dasar scalar. Scalar secara default akan meneruskan data, tetapi kita bisa mengkonfigurasi lebih lanjut. Misal, kita bisa membagi jaringan menjadi segmen-segmen kecil untuk meningkatkan keamanan kinerja. Dalam presentasi ini, kita telah belajar dasar-dasar konfigurasi jaringan. Konfigurasi adalah keterampilan penting bagi seorang teknisi jaringan, dan memahami konsep dasar ini, Anda akan siap menjelajahi dunia konfigurasi jaringan lebih kompleks. Selanjutnya kita akan masuk pada (2.2). Pada sesi selanjutnya kita sudah mengenal Cisco IOS dan pentingnya konfigurasi jaringan. Sekarang kita membahas bagaimana cara menavigasi berbagai mode pada
Cisco IOS untuk melakukan konfigurasi. Mode pada Cisco IOS. Bayangkan Cisco IOS seperti sebuah bangunan dengan beberapa lantai. Untuk mewakili lantai mode yang berbeda, setiap mode memiliki fungsi spesifik. Mode user access ialah lantai dasar. Di sini kita hanya bisa melihat informasi dasar tentang perangkat seperti versi IOS dan daftar perangkat yang terhubung. Mode privilege access. Lantai pertama, di sini kita bisa melakukan konfigurasi dasar seperti mengikuti fitur-fitur tertentu. Mode konfigurasi global. Lantai kedua, ini adalah lantai utama untuk melakukan perubahan konfigurasi yang berlaku untuk seluruh perangkat. Mode konfigurasi sub. Lantai-lantai yang lebih spesifik adalah banyak mode subkonfigurasi seperti mode konfigurasi antarmuka untuk mengkonfigurasi port, mode konfigurasi baris untuk mengkonfigurasi akses konsol, dan lainnya. Cara untuk berpindah antar mode. Untuk berpindah antar mode, lantai mode kita menggunakan perintah khusus. Misal untuk naik dari lantai dasar ke lantai pertama, kita menggunakan perintah enable. Untuk turun dari lantai kedua konfigurasi global ke lantai pertama, kita menggunakan perintah exit. Mengapa kita perlu memahami mode-mode ini? Dengan memahami mode-mode ini, kita bisa melakukan konfigurasi dengan lebih tepat dan menghindari kesalahan. Misal, jika ingin mengubah konfigurasi sebuah interface, kita harus melakukan mode konfigurasi interface terlebih dahulu. Kesimpulan dari 2.2, memahami mode-mode pada Cisco IOS adalah langkah awal yang penting untuk menguasai konfigurasi jaringan. Dengan berlatih secara teratur, kita akan menjadi lebih mahir dan menggunakan CLI dan melakukan konfigurasi yang kompleks. Selanjutnya, kita akan masuk pada 2.3. Bayangkan jika Cisco IOS sebagai sebuah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat jaringan seperti router dan switch. Bahasa yang memiliki tata gramatika atau aturan penulisan sangat spesifik yang kita kenal sebagai struktur perintah. Memahami struktur perintah ini sangat penting agar kita bisa memberikan instruksi yang benar kepada perangkat. Maaf, ada sedikit kendala.
Komponen setiap perintah terus dalam Cisco IaaS terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama, perintah utama. Ini adalah kata kunci yang menunjukkan tindakan yang ingin kita lakukan. Misal perintah konfigur digunakan untuk masuk kepada konfigurasi. Kata kunci adalah kata-kata yang memberikan informasi tambahan tentang perintah utama. Misal dalam perintah IP address 192.168.1.1.22.22.22.0. Kata IP address adalah kata kunci yang menunjukkan bahwa kita ingin mengkonfigurasi alamat IP address. Argumen nilai yang kita berikan kepada perintah dalam contoh di atas adalah 192.168.1.1 dan 225.225.225.0 adalah argumen untuk menunjukkan alamat IP dan subnet mask. Sintak perintah dalam aturan penulisan yang harus kita ikuti memasukkan perintah sintak ini bisa ditulis dengan format yang mudah dipahami dengan kata kunci ditulis dengan huruf tebal dan argumen ditulis dengan huruf miring.